Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novia Larasatri NPM 1701020055 beserta rekan saya Latifur Rizka NPM 1701020060 akan mempresentasikan mengenai liabilitas. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik utang obligasi. Nah, obligasi ini termasuk kategori wesel bayar berbunga, di mana memerlukan pembayaran bunga secara berkala dan nilai nominalnya akan dibayarkan kembali saat obligasi jatuh tempo. Bunga obligasi dapat dibayarkan setahun sekali, setahun 2 kali, ataupun setahun 4 kali. Namun, biasanya bunga tersebut dibayarkan setahun 2 kali. Harga jual obligasi dinyatakan sebesar persentase tertentu dari nilai nominalnya, yaitu biasa dikenal dengan kurs. Jadi, obligasi yang memiliki nilai nominal 10 juta akan ditawarkan dengan kurs 120. Maka obligasi tersebut akan dijual dengan harga 12 juta. Nah, 12 juta tersebut dapat dihitung dari kurs yang 120 itu dikalikan dengan nilai nominalnya sebesar 10 juta. Nah, itu akan menghasilkan harga obligasi tersebut 12 juta. Kemudian dari sisi debitor, pendanaan atau pembiayaan dengan menerbitkan obligasi memiliki beberapa keuntungan dibandingkan menerbitkan saham. Nah, beberapa keuntungan tersebut yaitu yang pertama, kreditor tidak memiliki hak suara, sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Nah, di sini kreditor tidak memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham, sehingga pemilik perusahaan tersebut tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Kemudian, beban bunga yang dibayarkan atas utang obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Nah, beban bunga yang dibayarkan ini atas utang obligasi itu dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, yaitu beban bunga akan mengurangi laba bersih, yang pada akhirnya akan memperkecil pajak laba perusahaan. Sedangkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Sehingga karena dividen bukan merupakan komponen penentu besarnya laba rugi. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan laba per lembar saham biasa yang lebih besar. Nah, di sini menghasilkan laba per lembar saham biasa yang lebih besar karena jika pendanaan dilakukan dengan cara menerbitkan saham biasa, maka jumlah lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah dan laba per lembar saham biasa akan menjadi lebih kecil. Nah, yang selanjutnya yaitu obligasi ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama obligasi berjangka. Nah, obligasi berjangka ini merupakan obligasi yang diterbitkan itu memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Kemudian yang kedua ada obligasi berseri. Obligasi berseri ini obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo secara bertahap. Kemudian ada convertible bonds. Nah, convertible bonds ini merupakan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian yang terakhir ada callable bonds, yaitu obligasi yang dapat ditebus kembali sebelum jatuh temponya. Yang selanjutnya ini mengenai harga pasar obligasi. Nah, ketika perusahaan ini menerbitkan obligasi, harga di mana pembeli bersedia untuk membayarnya itu tergantung pada nilai nominal obligasi, bunga yang akan dibayar atas utang obligasi, tingkat suku bunga pasar, serta lamanya umur obligasi itu. Kemudian tingkat suku bunga pasar itu merupakan tingkat suku bunga yang diminta oleh kreditor atas sejumlah dana yang dipinjamkannya kepada debitor. Nah, tingkat suku bunga pasar ini selalu berfluktuasi. Tingkat suku bunga nominal dan suku bunga pasar sering berbeda. Kemudian hasilnya itu obligasi dapat dijual di bawah nilai nominalnya atau di atas nilai nominalnya. Ketika besar tingkat suku bunga nominal itu sama dengan tingkat suku bunga pasar, maka obligasi tersebut dijual dengan kurs 100, yaitu sebesar nilai nominalnya. Kemudian, jika tingkat suku bunga nominal lebih kecil dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar,
maka obligasi tersebut dijual dengan kurs kurang dari 100, yaitu di bawah nilai nominalnya, atau dengan kata lain dijual pada tingkat diskonto. Kemudian apabila tingkat suku bunga nominal jauh lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar, maka obligasi tersebut dijual dengan kurs di atas 100, yaitu di atas nilai nominalnya, atau dengan kata lain dijual pada tingkat premium. Pembeli atau kreditor menentukan besar harga obligasi dengan menghitung nilai sekarang dari nilai nominal obligasi dan nilai sekarang anuitas dari jumlah bunga yang akan diterima pada setiap akhir interval periode bunga. Tingkat suku bunga yang dipakai dalam menghitung nilai sekarang adalah tingkat suku bunga pasar. Untuk nominal obligasi itu menggambarkan nilai obligasi pada saat jatuh tempo atau future value. Sedangkan nilai sekarang atau present value itu menggambarkan harga obligasi yang bersedia dibayar saat ini oleh kreditor kepada debitor. Hal ini timbul berdasar kenyataan bahwa jumlah kas yang diterima hari ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sama diterima di kemudian hari. Seperti ini contohnya, nilai dari jumlah uang kas 100 juta hari ini akan sama dengan nilai dari jumlah uang kas 110 juta di 1 tahun mendatang dengan asumsi tingkat suku bunga pasarnya yaitu 10% per tahun. Untuk membuktikan hal tersebut, kita dapat menghitung present value itu dapat dihitung dengan rumus future value atau FV dikalikan 1 per 1 plus I dipangkatkan N. Di mana dari contoh tersebut nilai future value-nya itu 110 juta. Kemudian dikalikan 1 per 1 plus 10%. 10% itu dari tingkat suku bunga pasarnya. Kemudian dipangkatkan 1. Nah, pangkat 1 itu jumlah periode yang nilai yang akan dihitung itu. Nah, kan itu dari jumlah uang kas 100 juta itu kan diasumsikannya itu kan 1 tahun mendatang. Jadi itu jumlah periodenya hanya 1. Nah, dari 1 per 1 plus 10% dipangkatkan 1 itu hasilnya 0,90909. Nah, kemudian dari hasil tersebut dikalikan dengan 110 juta. Nah, hasilnya itu 100 juta. Nah, jadi dari hasilnya itu benar apabila tingkat suku bunga pasarnya itu 10% untuk dari nilai 100 juta hari ini itu di 1 tahun mendatangnya itu menghasilkan 110 juta. Nah, untuk menghitung future value-nya itu dapat dihitung dengan PV atau present value dikalikan 1 plus I dipangkatkan N. Nah, hasilnya itu future value-nya itu 110 juta. Nah, itu jadi dari soal itu dapat dibuktikan dengan menghitung present value dan future value yang ada tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada nilai sekarang dari nominal obligasi. Nilai sekarang dari nominal obligasi merupakan nilai hari ini atas jumlah yang akan diterima kreditor pada saat obligasi jatuh tempo. Nah, contohnya ini yaitu obligasi dengan nilai nominal 10 juta akan jatuh tempo dalam jangka waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga pasarnya 10% per tahun, di mana bunga dibayarkan setahun sekali. Nah, ini untuk menghitung nilai sekarang atau present value ini seperti rumus yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu future value dikalikan 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, di sini future value-nya itu 10 juta. Nah, 10 juta itu kan dari nilai nominal. Nah, karena di sini nilai sekarang dari nominal obligasi itu merupakan nilai hari ini atas jumlah yang akan diterima kreditor pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Sehingga future value-nya itu bernilai 10 juta. Kemudian dikalikan 1 per 1 ditambah 10% dipangkatkan 2. Nah, kenapa di sini dipangkatkan 2? Karena obligasi tersebut jatuh temponya itu dalam jangka waktu 2 tahun, sehingga 1 plus 10%-nya itu dipangkatkan 2. Nah, hasilnya itu 0,82645. Kemudian dari 0,82645 itu dikalikan dengan 10 juta yang hasilnya merupakan
8.264.500. Sehingga nilai present value atau nilai sekarang dari obligasi tersebut itu 8.264.500. Yang selanjutnya yaitu nilai sekarang dari bunga obligasi. Nilai sekarang dari bunga obligasi merupakan nilai hari ini atas jumlah yang akan diterima kreditor pada setiap akhir interval periode bunga. Serangkaian penerimaan kas atau bunga dalam jumlah yang sama pada beberapa interval periode dinamakan sebagai anuitas. Nilai sekarang anuitas merupakan jumlah nilai sekarang dari setiap penerimaan kas atau bunga. Nah, ini contohnya yaitu obligasi dengan nilai nominal 10 juta akan jatuh tempo dalam jangka waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga nominal masing-masing 10% per tahun, di mana bunga dibayarkan setahun sekali. Nah, untuk menghitung nilai sekarang anuitas itu atau present value anuitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus FV atau future value dikalikan CR, di mana CR ini menggambarkan suku bunga nominalnya. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi 1 per 1 plus I dipangkatkan N per I. I itu bunga ya, tadi itu. Nah, sehingga future value-nya itu 10 juta, kemudian dikalikan suku bunga nominalnya itu 10%, kemudian dikalikan 1, dikurangi 1 per 1 plus 10%, dipangkatkan 2, dibagi 10%. Yang hasilnya itu 10 juta dikalikan 10% itu hasilnya 1 juta, kemudian yang 1 dikurangi 1 per 1 plus 10% pangkat 2 dibagi 10% itu hasilnya 1,73554. Atau bisa juga dengan melihat tabel present value annuity factor. Nah, hasilnya itu 1 juta dikalikan dengan 1,73554 itu hasilnya 1.735.540. Sehingga nilai sekarang anuitasnya itu 1.735.540. Yang selanjutnya ini ada akuntansi untuk penjualan obligasi dan amortisasi. Pada saat penjualan obligasi dilakukan, debitor akan mencatat jurnal dengan mendebet akun kas dan mengkredit akun utang obligasi. Akun kas itu dicatat dalam jurnal sebesar harga pasar obligasi yang ditunjukkan dalam kurs jual atau nilai sekarang dari obligasi. Sedangkan akun utang obligasi dicatat dalam jurnal sebesar nilai nominal obligasi. Kemudian, selisih antara harga jual dengan nilai nominal akan dicatat dalam jurnal sebagai diskonto. Nah, untuk diskonto ini akan dicatat di sebelah debit atau premium. Nah, kalau premium ini akan dicatat di sebelah kredit. Apabila obligasi terjual di antara tanggal bunga, maka debitor akan mencatat besar bunga berjalan dengan cara mendebet akun kas dan mengkredit akun beban bunga, di mana besar bunga berjalan itu dapat dihitung dengan nilai nominal dikalikan tingkat suku bunga nominal per tahun dibagi 12 bulan dikalikan periode waktu antara tanggal penerbitan dengan tanggal penjualan dalam bulan, atau bisa juga dihitung dengan nilai nominal dikalikan tingkat suku bunga nominal per tahun dibagi 12 bulan dikalikan periode waktu antara tanggal bunga dengan tanggal penjualan. Pada saat bunga obligasi untuk interval periode pertama dibayarkan, maka debitor akan mencatat dalam jurnal dengan mendebet akun beban bunga dan mengkredit akun kas, di mana besarnya itu dapat dihitung dengan nilai nominal dikalikan tingkat suku bunga nominal per tahun dibagi 12 bulan dikalikan dengan periode waktu antara tanggal penerbitan dengan tanggal pembayaran bunga pertama, atau juga dapat dihitung dengan nilai nominal dikalikan tingkat suku bunga nominal per tahun dibagi 12 bulan dikalikan periode waktu antara tanggal bunga dengan tanggal pembayaran bunga pertama. Yang selanjutnya ini ada obligasi dijual sebesar nilai nominal.
Jika besar tingkat suku bunga nominal sama dengan tingkat suku bunga pasar, berarti obligasi tersebut dijual dengan kurs 100, yaitu sebesar nilai nominalnya. Besarnya PV obligasi sama dengan nilai nominal obligasi. Nah, ini contohnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2010, perusahaan menerbitkan dan menjual obligasi yang memiliki nilai nominal 5 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga nominalnya 12% per tahun, di mana bunga tersebut dibayarkan 2 kali dalam setahun, yaitu setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Nah, dari soal tersebut, dengan menggunakan rumus present value, besar harga jual obligasi dapat dihitung sebagai berikut. PV obligasi sama dengan PV pokok ditambah PV anuitas bunga. PV obligasi sama dengan PV pokok ditambah PV anuitas bunga sama dengan 5 juta dikalikan PVF atau present value factor dari bunga 6%, kemudian jumlah periodenya 10 ditambah dengan 6% dikalikan 5 juta dikalikan dengan PVAF atau present value anuitas factor dari bunga 6% dan jumlah periodenya 10, dihasilkan 5 juta dikalikan 0,55839 ditambah 300.000 dikalikan dengan 7,36009 yang hasilnya yaitu 2.791.950 ditambah 2.208.50 dan hasilnya itu 5 juta. Sehingga ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan obligasi sebesar nilai nominalnya, pembayaran bunga dan bunga terhutang tahun 2010 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2010, pada saat penjualan obligasi itu, jurnal yang dicatat yaitu kas di sebelah debit dan utang obligasi di sebelah kredit yaitu sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 untuk pembayaran bunga ada jurnalnya beban bunga di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 300.000. Nah, itu dapat dihitung dari nilai nominalnya itu 5 juta kemudian dikalikan dengan 12% dibagi 12 bulan dikalikan 6 bulan. Nah, 12% itu dibagi 12 bulan karena bunga per tahunnya itu 12%, sehingga untuk menghitung bunga per bulannya itu dihitung dengan 12% dibagi 12 bulan. Nah, untuk 6 bulannya itu 6 bulan itu dari pembayaran bunga dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, kan itu dibayarnya tanggal 1 Agustus sehingga dikalikan 6 bulan. Nah, kemudian untuk 31 Desember 2010 itu ada bunga yang terutang. Sehingga ada jurnal yang perlu dicatat itu beban bunga di sebelah debit dan utang bunga di sebelah kredit sebesar 250. Nah, untuk menghitungnya itu dari 5 juta dikalikan 12% dibagi 12 bulan dikalikan 5 bulan. Nah, di sini bunga terhutangnya kenapa dikalikan dengan 5 bulan? Karena ini dihitung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Sehingga hasilnya itu dikalikannya itu dengan 5 bulan. Yang selanjutnya ini obligasi dijual pada tingkat diskonto. Jika besar tingkat suku bunga nominal lebih kecil dari tingkat suku bunga pasar, maka obligasi dijual dengan kurs kurang dari 100 atau di bawah nilai nominal atau biasa dijual pada tingkat diskonto. Contohnya ini, pada tanggal 1 Februari 2010, perusahaan menerbitkan dan menjual obligasi yang memiliki nilai nominal 5 juta. Obligasi akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga nominalnya 11% per tahun serta tingkat suku bunga pasarnya 12% per tahun. Sedangkan bunga dibayarkan 2 kali dalam setahun yaitu setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Dengan menggunakan rumus present value, besar harga jual obligasi dapat dihitung sebagai berikut. PV obligasi sama dengan PV pokok ditambah PV anuitas bunga, yaitu dari 5 juta dikalikan PVF, present value factor, dari bunga 6%,
dan jumlah periodenya 10 ditambah 5,5% dikalikan 5 juta dikalikan dengan PV anuitas faktor dari bunga 6% dan jumlah periodenya 10. Nah, di sini kenapa jatuh temponya itu dalam waktu 5 tahun tapi jumlah periodenya dihitung 10? Karena itu dalam waktu 5 tahun itu bunganya itu dibayarkan 2 kali dalam setahun sehingga itu jumlah periodenya dihitung 10 kali. Nah, itu dapat dihasilkan 5 juta dikalikan 0,55839 ditambah 275.000 dikalikan 7,36009 di mana hasilnya 2.791.950 ditambah 2.024.025 yang hasilnya 4.815.975 sehingga obligasi tersebut kreditor akan memberikan kepada debitur itu sejumlah 4.815.975 tersebut. Sehingga ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan obligasi dengan diskonto kemudian pembayaran bunga dan bunga terutang pada tahun 2010 yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2010 pada saat penjualan obligasi itu jurnal yang diperlukan yaitu kas di sebelah debit sebesar 4.815.975. Kemudian diskonto utang obligasi di sebelah debit 184.025. Nah, itu diperoleh dari diskonto itu diperoleh dari nilai nominal obligasinya itu 5 juta kemudian dikurangi dengan present value obligasinya itu atau kas yang diterima oleh si debiturnya itu. Kemudian di sebelah kredit ada utang obligasi sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 pada saat pembayaran bunga itu jurnal yang diperlukan yaitu beban bunga di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 275.000. Nah, bunga tersebut dapat dihitung dengan 5 juta itu nilai nominal obligasinya itu, kemudian dikalikan dengan 11%, kemudian dibagi 12 bulan, dikalikan 6 bulan. Nah, 11% itu dari suku bunga nominalnya. Kemudian kenapa dibagi 12 bulan? Nah, karena 11% itu kan suku bunga nominal per tahunnya, kemudian dikali 6 bulan, karena itu beban bunga untuk bulan Februari sampai Agustus. Begitu. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 pada saat adanya bunga terhutang itu jurnal yang diperlukan yaitu beban bunga di sebelah debit dan utang bunga di sebelah kredit sebesar 229.167. Nah, itu dihitung dari 5 juta dikalikan 11% dibagi 12 bulan dikalikan 5 bulan. Nah, itu dikalikan dengan 5 bulan karena itu periode waktunya itu dari Agustus sampai Desember. Nah, selanjutnya ini pada saat obligasi dijual, nilai buku utang obligasi mencerminkan harga pasar dari obligasi, yaitu harga yang mana kreditor bersedia membayarnya. Nanti pada saat utang obligasi jatuh tempo, akun diskonto utang obligasi itu harus bersaldo 0. Sehingga nilai buku utang obligasi pada saat jatuh tempo akan sama dengan nilai nominalnya. Nilai buku utang obligasi dapat dihitung dengan mengurangkan nilai nominal utang obligasi dengan besar diskonto utang obligasi yang belum diamortisasi. Kemudian besar diskonto utang obligasi itu akan diamortisasi sebagai beban bunga sepanjang umur obligasi. Jika obligasi dijual di antara tanggal bunga, maka pengertian umur obligasi adalah lamanya periode waktu antara pada saat obligasi dijual hingga utang obligasi jatuh tempo. Untuk mencatat amortisasi ini, maka beban bunga dicatat di sebelah debit dan diskonto utang obligasi dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk amortisasi ini ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu
metode garis lurus, dan metode bunga efektif. Namun biasanya untuk menghitung amortisasi ini biasanya menggunakan metode garis lurus karena setiap periodenya itu sama. Yang selanjutnya adalah obligasi dijual pada tingkat premium. Jika tingkat suku bunga nominal lebih besar dibanding tingkat suku bunga pasar, maka berarti obligasi tersebut dijual dengan kurs di atas 100, yaitu di atas nilai nominalnya, atau dengan kata lain dijual pada tingkat premium. Dalam hal ini besarnya present value obligasi, yaitu present value pokok ditambah present value annuity bunga, melebihi nilai nominal dari obligasi yang bersangkutan. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 perusahaan menerbitkan dan menjual obligasi yang bernilai nominal 5 juta. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dan memiliki tingkat suku bunga nominal 13% per tahun serta tingkat suku bunga pasar 12% per tahun. Bunga atas utang obligasi akan dibayarkan sebanyak 2 kali dalam setiap tahunnya, yaitu setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Dengan menggunakan rumus present value, besarnya harga jual obligasi dapat dihitung sebagai berikut. Present value obligasi sama dengan present value pokok ditambah present value annuity bunga, sama dengan 5 juta dikali PVF 6%, 10 ditambah 6,5% dikali 5 juta dikali PV annuity F 6% 10, sama dengan 5 juta dikali 0,55839. Hasilnya 2.791.950 ditambah 325.000 dikali 7,36009. Hasilnya 2.392.029 ditambahkan sehingga hasilnya menjadi 5.183.979. Ini adalah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan obligasi. Pada tanggal 1 Februari 2010, kas di sebelah debit sebesar 5.183.979. Premium utang obligasi di sebelah kredit sebesar 183.979. Utang obligasi di sebelah kredit sebesar 5 juta. Untuk mencatat pembayaran bunga, tanggal 1 Agustus 2010, beban bunga di sebelah debit sebesar 325.000, kas di sebelah kredit sebesar 325.000. 325.000 didapat dari 5 juta dikali 13% dibagi 12 bulan dikali 6 bulan. Untuk mencatat bunga terhutang pada tanggal 31 Desember 2010, beban bunga di sebelah debit sebesar 270.833, utang bunga di sebelah kredit sebesar 270.833 didapat dari 5 juta dikali 13% dibagi 12 bulan dikali 5 bulan. Penebusan kembali obligasi. Perusahaan atau debitur dapat menebus kembali obligasinya sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini
dilakukan jika tingkat suku bunga pasar mengalami penurunan secara drastis setelah obligasi dijual. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan biasanya akan menerbitkan dan menjual obligasi yang baru dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Kemudian hasil dari penjualan obligasi yang baru tersebut akan dipergunakan untuk menebus kembali obligasinya yang telah terlanjur diterbitkan dan dijual pada beberapa waktu yang lalu, pada saat tingkat suku bunga pasar masih tinggi. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Februari 2010, perusahaan menerbitkan dan menjual obligasi yang bernilai nominal 5 juta. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun, yaitu 1 Februari 2015, dan memiliki tingkat suku bunga nominal 11% per tahun serta tingkat suku bunga pasar 12% per tahun. Bunga atas utang obligasi akan dibayarkan sebanyak 2 kali dalam setiap tahunnya, yaitu setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Dengan menggunakan metode garis lurus, besarnya amortisasi diskonto utang obligasi per bulan sebesar 3.067 yang dicatat bersamaan dengan tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 1 April 2012 sebesar 3/5, 60% dari nilai nominal obligasi ditebus kembali dengan kurs 120. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penebusan obligasi. Pada tanggal 1 April 2012, beban bunga di sebelah debit sebesar 55.000, kas di sebelah kredit sebesar 55.000, didapat dari 60% dikali 5 juta dikali 11% dibagi 12 bulan dikali 2 bulan. Beban bunga di sebelah debit sebesar 3.680, diskonto utang obligasi di sebelah kredit sebesar 3.680 didapat dari 60% dikali 3.067 dikali 2 bulan. Utang obligasi di sebelah debit sebesar 3 juta, kerugian dari penebusan obligasi di sebelah debit sebesar 662.567, diskonto utang obligasi di sebelah kredit sebesar 62.567, didapat dari 60% dikali 3.067 dikali 34 bulan. Kas di sebelah kredit sebesar 3.600.000, didapat dari 1,2 dikali 3 juta. Perhitungan dari besarnya kerugian dari penebusan obligasi, yaitu nilai nominal obligasi yang ditebus 3 juta dikurangi diskonto utang obligasi yang belum diamortisasi sebesar 62.567. Hasilnya 2.937.433. Nilai buku utang obligasi yang ditebus sebesar 2.937.433.
37.433. Terus dikurangi harga penebusan sebesar 3.600.000, sehingga mengalami kerugian dari penebusan obligasi tersebut sebesar 662.567. Yang selanjutnya adalah amortisasi dengan metode bunga efektif. Amortisasi diskonto atau premium dengan menggunakan metode bunga efektif akan memberikan tingkat bunga yang konstan atas nilai buku obligasi pada setiap awal periode dan memberikan besarnya amortisasi diskonto atau premium yang meningkat untuk setiap periodenya. Ini berlawanan dengan metode garis lurus, di mana memberikan jumlah beban bunga yang konstan. Tingkat suku bunga yang digunakan dalam metode bunga efektif adalah suku bunga pasar yang berlaku pada saat obligasi diterbitkan. Tingkat suku bunga inilah yang akan mendiskontokan nilai jatuh tempo obligasi atau nilai nominal dan juga pembayaran bunga berkala ke harga pasar atau harga jual obligasi. Nah, ini ada utang pajak sewa. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Contoh sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenakan PPh pasal 23 adalah sewa atas kendaraan angkutan darat, laut, udara, dan sungai. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 April 2013, PT Citra menyewa sebuah bus berukuran sedang kepada PT Dami sebesar 100 juta untuk jangka waktu 3 bulan. Dalam hal ini, PT Citra dan PT Dami merupakan pengusaha kena pajak. Nah, sehingga ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan PT Citra sebagai penyewa yaitu pada tanggal 1 April 2013 itu diperlukan ayat jurnal sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 100 juta, kemudian PPN masukan di sebelah debit 10 juta, kemudian ada utang PPh pasal 23 di sebelah kredit sebesar 2 juta, itu dihitung dari tarif PPh pasal 23 yaitu 2% dikalikan dengan 100 juta, kemudian kas di sebelah kredit yaitu sebesar 108 juta. Nah, itu merupakan jurnal untuk mencatat transaksi sewa. Nah, pada tanggal 10 Mei 2013 untuk mencatat penyetoran utang PPh ke kas negara ada jurnal yang diperlukan yaitu utang PPh pasal 23 di sebelah debit sebesar 2 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 2 juta. Nah, untuk ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan PT Dami sebagai pemilik yaitu pada tanggal 1 April 2013, jurnal yang diperlukan itu ada kas di sebelah debit sebesar 108 juta, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka di sebelah debit sebesar 2 juta, kemudian ada PPN keluaran di sebelah kredit sebesar 10 juta dan pendapatan sewa di sebelah kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya, utang pajak imbalan jasa. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2, imbalan jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Berdasarkan PMK 244-PMK 03-2008 JOSE 54-PJ-29, jenis jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 10 huruf C angka 2 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 dikenakan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto tidak termasuk PPN. Kemudian contohnya,
Pada tanggal 12 Mei 2014, PT Raja Wali membayar fee jasa audit sebesar 30 juta belum termasuk PPN kepada KAP Heri dan rekan. Sehingga ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan PT Raja Wali pada tanggal 12 Mei 2014 saat membayar fee jasa audit yaitu beban jasa audit di sebelah debit sebesar 30 juta, kemudian PPN masukan di sebelah debit sebesar 3 juta, dan utang PPh pasal 23 di sebelah kredit sebesar 600.000 itu dihitung dari tarif PPh pasal 23 yaitu 2% dikalikan dengan 30 juta. Kemudian ada kas di sebelah kredit sebesar 32.400.000 dan pada tanggal 10 Juni 2014 saat membayar utang PPh pasal 23 itu jurnal yang diperlukan yaitu utang PPh pasal 23 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 600.000. Kemudian untuk ayat jurnal dalam pembukuan KAP Heri dan rekan, jurnal yang diperlukan itu pada tanggal 12 Mei 2014 yaitu kas di sebelah debit sebesar 32.400.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka di sebelah debit sebesar 600.000, PPN keluaran di sebelah kredit sebesar 3 juta, dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 30 juta. Yang selanjutnya adalah PPN terutang. Sebagian besar barang dan jasa yang kita beli, kecuali barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4A Undang-Undang PPN dan PPNBM nomor 42 tahun 2009 merupakan barang dan jasa kena pajak sehingga dikenakan PPN. PPN ini dibebankan kepada pembeli sebesar 10% dari total nilai penjualan. Jadi, penjual akan memungut pajak dari pembeli ketika penjualan terjadi. PPN yang dipungut ini disebut PPN keluaran dan merupakan PPN terutang. Pemungutan PPN dengan membuat faktur pajak hanya diperbolehkan bagi penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dengan kata lain, penjual yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak boleh melakukan pemungutan PPN atau pajak keluaran. Sebagai ilustrasi, misalkan pada tanggal 1 September 2013 PT Alaska telah dikukuhkan sebagai PKP membeli secara tunai 200 unit barang dagang dengan harga 10 juta, belum termasuk PPN. PT Alaska mencatat persediaan barang dagangnya dengan menggunakan metode perpetual. Pada tanggal 6 September 2013, PT Alaska menjual seluruh barang dagang tersebut secara tunai dengan harga jual sebesar 14 juta, belum termasuk PPN. Ini adalah ayat jurnal yang dibuat oleh PT Alaska. Pada tanggal 1 September 2013, persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar 10 juta, PPN masukan di sebelah debit sebesar 1 juta, kas di sebelah kredit sebesar 11 juta. Pada tanggal 6 September 2013, kas di sebelah debit sebesar 15.400.000, PPN keluaran di sebelah kredit sebesar 1.400.000, penjualan di sebelah kredit sebesar 14 juta. Harga pokok penjualan di sebelah debit sebesar 10 juta, persediaan barang dagang di sebelah kredit sebesar 10 juta. Tanggal 25 Oktober 2013, PPN keluaran di sebelah debit sebesar 1.400.000, PPN masukan di sebelah kredit sebesar 1 juta, kas di sebelah kredit sebesar 400.000. Utang pajak obligasi.
Bunga termasuk premium dan diskonto yang diterima atau diperoleh dari transaksi obligasi harus diperhitungkan sebagai penghasilan, dan oleh karena itu dikenakan PPh. Penghasilan atas transaksi obligasi yang tidak dijual di bursa efek dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. PPh pasal 23 ini tergolong pajak yang dibayar di muka, di mana pada akhir tahun pajak pihak yang menerima penghasilan dapat mengkreditkan pajak yang dibayar di muka tersebut dalam menghitung besarnya PPh kurang bayar atau PPh lebih bayar. Sedangkan penghasilan atas transaksi obligasi yang dijual di bursa efek akan dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan peraturan pemerintah. Penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan digabung dengan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak final pada akhir tahun. Dengan kata lain, bahwa penghasilan tersebut tidak akan dilakukan penghitungan kembali dalam SPT tahunan dan pajaknya pun tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan materi ini banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.